Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurisa dari kelas manajemen 18G. Di sini saya akan memaparkan hasil dari kerja praktek yang berjudul Peranan Bidang Industri terhadap Peningkatan Pendapatan Industri Kecil Menengah Kabupaten Karawang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eri Rosmawati SEMM selaku dosen pembimbing saya dan juga kepada para staf Disperindag yang sudah menerima dan membimbing saya selama kerja praktek. Kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan di dunia usaha atau kerja. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang merupakan salah satu instansi pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah tanggung jawab kepala daerah melalui sekretaris daerah dalam urusan perindustrian dan perdagangan. Tugas pokoknya itu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan. Alasan saya memilih Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah untuk menambah ilmu dan pengalaman serta mengetahui apa tugas pokok dan fungsi, cara kerja dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Selanjutnya di sini ada gambaran umum perusahaan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 30 Tanjung Pura, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten Karawang berdiri pada tahun 1976. Jenis perusahaannya yaitu instansi pemerintahan dengan jumlah staf sebanyak 109 orang. Menurut Haris Nurdiansyah dan Robi Saiful mengatakan manajemen adalah rangkaian-rangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditargetkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Menurut Erwin dan Sri Handini, manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, yaitu bagaimana mendapatkan dana dan bagaimana menggunakan dana. Menurut Rianto mengatakan bahwa peningkatan pendapatan adalah kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan modal untuk menghasilkan laba maksimal selama periode tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa industri ini merupakan usaha rumah tangga yang memiliki kegiatan usaha yang sama, yaitu kegiatan produksi. Industri kecil dan industri menengah dibedakan dari jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk melakukan suatu produksi dan mengabaikan jumlah modal yang diperlukan serta omset yang diperoleh oleh kegiatan usaha. Tujuan dan metode. Tujuannya yaitu pertama, memahami dan mengetahui penerapan manajemen keuangan di lingkungan pemerintahan. Yang kedua yaitu memahami dan dalam penginputan anggaran tahunan bidang industri. Yang ketiga yaitu mengetahui peranan bidang industri terhadap industri kecil menengah. Dan yang keempat yaitu memahami prosedur pengeluaran kas. Untuk metodenya yaitu menggunakan metode library research, pengumpulan informasi yang dikumpulkan bersumber dari peneliti terdahulu, buku, artikel, dan sumber elektronik maupun sumber cetak lainnya. Data diperoleh dari kerja praktek, yaitu wawancara dan observasi langsung di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kerja praktek. Kerja praktek dilakukan selama 3 bulan. Saya ditempatkan pada bidang industri, dilaksanakan selama hari kerja yaitu hari Senin sampai hari Jumat pukul 7.45 sampai dengan 15.45. Adapun tugas-tugas yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktek adalah yang pertama yaitu menginput data penerimaan retribusi harian pasar, yang kedua yaitu mengevaluasi penyusunan program kerja bagian industri. Yang ketiga itu merencanakan anggaran yang telah diberikan untuk pembinaan pada industri kecil menengah tahun 2021. Yang keempat itu menginput data-data peserta industri kecil menengah kursus pelabelan 2021. Yang kelima itu melakukan sosialisasi pelabelan IKM Karawang. Yang keenam itu menginput surat masuk dan keluar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Dan yang ketujuh itu merekap data IKM binaan Disperindag Kabupaten Karawang tahun 2021. Dalam pelaksanaan kerja praktek ada tugas utama dan tugas pendukung. Tugas utamanya itu mengelola dan menginput anggaran keuangan bidang industri. Dalam melaksanakan kegiatan ini, praktikan diberikan tugas untuk menginput data anggaran bidang industri tahun 2021. Sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Praktikan menginput menggunakan Microsoft Excel dengan memasukkan angka-angka yang sesuai dengan akun-akun yang ada di data.
Yang kedua yaitu menginput sebagian data pendapatan industri kecil menengah. Setelah mendapatkan sebagian data pendapatan yang diterima dari pemilik IKM, lalu direkap ke dalam Microsoft Excel yang sudah disediakan. Berikut langkah-langkahnya yaitu praktikan menerima data dari pemilik IKM, lalu praktikan mengelola dan data tersebut ke dalam Microsoft Excel. Kemudian praktikan mengelola data tersebut berdasarkan nilai investasi, nilai produksi, nilai penjualan, dan jumlah tenaga kerja. Yang ketiga itu mendata dan mengelompokkan industri kecil menengah. Data yang didapatkan dari bidang industri kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis produk dan mengelompokkan IKM mana yang sudah mengekspor produknya. Berikut langkah-langkahnya. Praktikan menerima data-data IKM, lalu praktikan menyiapkan tabel yang sudah disediakan seperti nama pemilik, nama IKM, alamat, jenis produk, dan merek, nomor PIRT, dan nomor HP yang bisa dihubungi. Untuk tugas pendukungnya yaitu menginput surat masuk dan keluar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang, membantu memisahkan berkas kegiatan yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang, dan terakhir yaitu menginput retribusi penerimaan pendapatan harian pasar. Hasil dari pengamatan kerja praktek yang dilaksanakan selama 3 bulan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, khususnya pada bidang industri, ditemukan beberapa masalah. Yang pertama, masih menggunakan sistem manual seperti penyimpanan data IKM yang masih menggunakan format Microsoft Excel. Dengan masih menggunakan sistem yang manual akan sering menemui kendala dan hambatan. Contohnya seperti lamanya proses pencarian data dan kurang akuratnya data IKM sehingga akan menyebabkan data yang diinput kurang efisien dan efektif. Permasalahan yang kedua yaitu kurang meratanya pembinaan, pelatihan, bantuan modal, dan keterbatasan anggaran untuk keperluan IKM di masa pandemi saat ini, seperti bantuan dana atau modal, fasilitas outlet penjualan. Permasalahan ketiga yaitu kurangnya monitoring dan evaluasi Disperindag dengan para pelaku IKM yang sudah mendapatkan pembinaan, pelatihan, dan bantuan modal, sehingga tidak tahu bagaimana kelanjutan IKM tersebut, apakah berdampak dan ada peningkatan pendapatan. Permasalahan yang keempat yaitu proses anggaran bidang industri untuk program pengembangan industri kecil menengah masih belum maksimal karena kurangnya anggaran yang diberikan dari Disperindag. Selanjutnya itu ada solusi. Dengan permasalahan di atas, praktikan menyarankan untuk menyimpan data IKM sebaiknya bidang industri menginput data IKM menggunakan database Microsoft Access karena sangat berguna untuk membuat dan mengelola data-data IKM yang semakin tahun semakin banyak. Solusi dari permasalahan yang kedua yaitu praktikan menyarankan untuk memfasilitasi atau bantuan permodalan bagi IKM dengan membuat program bantuan dana bergulir sehingga dapat meningkatkan penjualan produk dan pendapatan. Solusi dari permasalahan yang ketiga yaitu sebaiknya Disperindag melakukan monitoring atau pendekatan personal dengan para pelaku usaha IKM sehingga Disperindag mengetahui kelanjutan pelaku IKM apakah mengalami masalah atau menerapkan materi pelatihan dan pembinaan dan apakah setelah mengikuti pembinaan, pelatihan, dan bantuan modal tersebut berpengaruh terhadap pelaku IKM terutama dalam peningkatan pendapatannya. Dari permasalahan yang keempat, solusinya yaitu para staf di bidang industri harus lebih memperhatikan anggaran untuk program pengembangan IKM sehingga dapat sesuai dengan program-program yang akan dikerjakan untuk meningkatkan pembinaan IKM dan bermanfaat juga para pelaku IKM dalam peningkatan pendapatannya. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Dari hasil pengamatan penulis setelah melakukan kerja praktik, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa peranan pembinaan Dinas Industri Perdagangan Kabupaten Karawang dalam meningkatkan pendapatan industri kecil menengah Kabupaten Karawang sudah berjalan dengan baik dan bermanfaat terhadap pengembangan IKM, namun secara penerapan bantuan dana atau modal, bantuan pendapatan produksi belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal. Saran untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang yaitu untuk lebih meningkatkan efektivitas dalam pembinaan industri kecil menengah untuk meningkatkan pendapatan IKM bisa dilakukan dengan meningkatkan monitoring dengan para pelaku IKM yang mengikuti pembinaan atau pelatihan dan melakukan akurasi data melalui sistem sehingga akan mempermudah dalam penganggaran yang sesuai untuk bantuan modal, mendapatkan data yang akurat dan up to date, dan penerimaan bantuan modal yang tepat sasaran, di mana pada pandemi saat ini bantuan modal sangatlah berpengaruh pada pelaku usaha. Saran untuk fakultas maupun universitas seharusnya menambah kerjasama dengan perusahaan maupun instansi karena untuk mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan
tempat kerja praktek, dan sebaiknya sebelum kegiatan kerja praktek berlangsung, fakultas menyediakan daftar nama perusahaan atau instansi yang sudah bekerja sama dengan universitas sehingga mempermudah mahasiswa yang mencari tempat kerja praktek.